Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Kita bertemu lagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online di GKJ Mergansan tanggal 9 Agustus 2020. Oh ya, pasti adik-adik sudah pada kangen ya untuk bisa berkumpul di gereja, ketemu sama teman-teman. Ibu guru, bapak guru juga sudah pada kangen loh sama adik-adik. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir dan sedih lagi ya. Karena walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita tetap bisa sekolah minggu online dan kita bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali sekolah minggu kita akan memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh teman kita, adik kita, yaitu Dek Abi. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus berkati, sehingga dari awal sampai akhir sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dek Abi untuk doa pembukaannya. Kiranya Tuhan memberkati ya. Tetap sehat-sehat di rumah. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh ibu guru kita yang cantik, Ibu Anita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan lagi ya.
Kita akan memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih lagu pujiannya. Sekarang kita dengarkan firman ya. Kita siapkan hati kita. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online GKJ Mergansan. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Maka kita akan mengawali firman ini dengan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita Adel. Mari adik-adik kita bacakan Alkitabnya. Diambil dari Keluaran 3 ayat 6 sampai 14. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mengerah mereka yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Risi, orang Hi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka
bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kekuatanku kepada orang Israel. Itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Kita mohon tuntunan Tuhan supaya hati kita fokus dan kita boleh menerima firman Tuhan yang kudus. Mari Bu Anita antarkan. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertemuan yang boleh kami alami ini. Kiranya Bapa memimpin kami di dalam kami menerima firman Tuhan. Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami sehingga kami layak untuk menerima perkataan-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, kemarin kita sudah belajar tentang bayi Musa yang dibuang oleh ibunya untuk menyelamatkan bayi Musa dari pembunuhan massal. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan bayi Musa tersebut? Ternyata bayi Musa ini tadi tumbuh menjadi seorang pangeran karena dia diambil oleh putri Raja Firaun. Nah, saat ini Musa yang sudah menjadi pangeran Mesir sedang berjalan-jalan. Ketika dia berjalan-jalan, dia sadar bahwa di dalam dirinya mengalir darah seorang Ibrani, mengalir darah seorang Israel. Nah, suatu saat dia melihat bahwa bangsanya ini ditindas, bangsanya ini mengalami yang namanya perbudakan. Apa toh itu perbudakan? Perbudakan itu adalah orang-orang disuruh bekerja yang tidak dengan dasar keinginannya dan mereka tidak diberi upah, bahkan mereka mengalami penyiksaan. Loh, apa itu penyiksaan? Penyiksaan itu mereka dipaksa, bahkan mungkin mereka diberi suatu rasa yang tidak nyaman, baik itu mungkin kata-kata ataupun juga mereka mengalami siksaan secara badani, mungkin dipukul, mungkin dicambuk, mungkin didorong dan lain sebagainya. Nah, Musa melihat ada suatu peristiwa di mana seorang bangsa Ibrani disiksa, bahkan dibunuh oleh tentara Mesir. Apa yang terjadi di dalam hati Musa? Dia tidak terima. Dia menjadi sangat marah. Si tentara Mesir ini dia hampiri. Kemudian dia bertanya, "Kenapa engkau bunuh dia?" Nah, karena si tentara Mesir ini tadi malah menghina Musa, Musa kemudian menjadi sangat marah dan kemudian tentara Mesir ini tadi dipukul sama Musa. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Musa ini tadi berakibat si tentara Mesir meninggal dunia. Nah, karena Musa ini tadi tidak pernah melakukan kejahatan, Musa hatinya menjadi sangat takut. Dia kemudian dengan was-was membawa mayat tentara Mesir ini tadi, dia dorong, kemudian dia angkut, dia sembunyikan. Apakah selesai sampai di sini dengan pembunuhan yang sudah Musa lakukan? Tidak, adik-adik. Musa masih merasa sangat takut. Kemudian dia berjalan. Dia bertemu lagi dengan
dua bangsa Ibrani, dua orang Ibrani yang sedang bertengkar. Nah, dia merasa sedih. Kenapa bangsanya yang satu darah, yang satu negara, yang satu bangsa kok malah bertengkar, kok malah berantem. Nah, kemudian dia merasa ini harus dilerai, ini harus dihentikan. Kemudian dia menghampiri teman-temannya tersebut. Hai, kalian, kenapa kalian bertengkar? Ayo hentikan, kita harus rukun, nggak boleh kalian berantem seperti itu. Apakah mereka terima dengan teguran Musa? Ternyata tidak. Bahkan salah satu dari mereka bilang, apa yang akan kamu lakukan dengan saya? Apakah kamu juga akan membunuh kami seperti tentara Mesir yang sudah kamu bunuh tadi? Nah, Musa terkejut. Loh, kok bisa ya? Loh, kok tahu ya? Loh, apakah dia melihat aku ketika aku membunuh tentara Mesir tadi? Nah, akhirnya Musa sangat ketakutan dan berita ini tadi sampai ke Raja Firaun. Adik-adik, Musa lari dan lari sampai ke negeri yang jauh. Firaun juga marah, Musa tambah ketakutan. Sampailah dia di negeri yang bernama negeri Midian. Di negeri Midian ini tadi, dia yang sangat kelelahan, dia membutuhkan minum. Di sebuah sumur, dia bertemu dengan 7 orang gadis. Nah, mereka sedang menimba, ya, sedang menimba untuk kawanan ternak yang mereka gembalakan. Nah, kemudian Musa yang akan menghampiri gadis-gadis ini tadi melihat bahwa si gadis-gadis ini tadi ternyata didorong, didesak oleh kawanan gembala domba yang ternyata mereka laki-laki. Nah, apa yang dilakukan Musa? Musa kan cowok nih. Nah, melihat gadis-gadis diperlakukan seperti itu, Musa nggak mau dong. Nah, dia membela anak-anak gadis itu tadi. Dia datang, kemudian dia bilang sama gembala-gembala ini tadi, hai, kalian gembala-gembala, kan kalian cowok, ngalah dong nanti. Yuk, persilahkan yang cewek-cewek dulu untuk mengambil air. Nah, kemudian mereka minggir dan akhirnya si anak-anak gadis ini tadi mendapatkan air dan Musa pun bisa minum. Dari pembelaan yang dilakukan Musa ini tadi, adik-adik, ini didengar oleh yang namanya Pak Rehwel atau Pak Yitro. Pak Yitro ini bapaknya dari anak-anak gadis ini tadi. Karena merasa anak-anak gadisnya ini dilindungi Musa, maka Pak Yitro mengundang Musa untuk makan bersama keluarga mereka. Nah, akhirnya untuk rasa terima kasih ini tadi, selain Musa dipanggil untuk makan malam bersama keluarga Pak Yitro, Pak Rehwel, Musa pun dinikahkan dengan Mbak Zipora. Nah, akhirnya mereka hidup sebagai keluarga. Pada suatu hari ketika Musa mengembalakan kambing dombanya, dia melihat sebuah api yang keluar dari semak berduri. Tapi anehnya, semak berduri tadi itu tidak terbakar loh adik-adik. Biasanya kalau semak ada apinya, pasti dia akan membara dan gosong terbakar menjadi abu. Tapi ini tidak. Musa heran, dia melihat, lama sekali dilihat, ini semak kok tidak terbakar ya. Nah, kemudian merasa penasaran, dia memutuskan untuk melihat lebih dekat lagi. Dia mendekat. Nah, tapi setelah dia mendekat, tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia balik kanan. Menjauh. Ada suara yang memanggil, Musa. Siapa itu yang memanggil saya ya? Sepertinya tidak ada orang di sini. Kemudian dia menjauh lagi. Terdengar lagi suara itu, Musa.
siapa itu? Akhirnya dia mendekat lagi. Musa, lepaskan tali kasutmu, karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Oh, siapa engkau? Ternyata suara itu berasal dari semak berduri yang ada di dekat Musa yang dia lihat tadi. Nah, di sini adik-adik, ternyata yang memanggil Musa adalah Allah sendiri. Nah, kemudian Musa menjawab, "Ya Allah." Musa dengan yakin menjawab karena ia tahu bahwa Allah lah yang memanggil dia. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa melalui api itu bahwa sudah terjadi perbudakan yang lebih kejam lagi di tanah Mesir. Apa yang dialami bangsa Israel, bangsa Ibrani sudah lebih dari apa yang bisa mereka tanggung. Nah, kemudian Allah menyampaikan kepada Musa bahwa Allah ingin menolong umatnya agar mereka dapat terbebas dari tanah Mesir dan tinggal di tanah yang kaya dengan susu dan madu. Nah, oleh karena itu Tuhan Allah ingin Musa menjadi alatnya, Musa menjadi perantara, Musa menjadi juru bicara Allah kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel untuk menyampaikan kehendak Allah tersebut. Maukah Musa? Adik-adik, perlu diketahui bahwa Musa ini memiliki satu kekurangan. Musa tidak pandai berbicara. Musa ini adalah orang yang gagap. Adik tahu apa itu gagap? Gagap itu kalau ngomong enggak lancar. Gagap itu kalau ngomong tersendat-sendat. Mungkin adik-adik pernah lihat yang namanya Aziz Gagap. Nah, mungkin Musa seperti itu. Oleh karena itu Musa tidak percaya diri. Musa takut, Musa khawatir dia tidak mampu. Oleh karena itu dia bilang kepada Tuhan bahwa saya tidak mampu, saya tidak berani. Tapi adik-adik perlu ketahui bahwa Allah akan memampukan kita ketika kita dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Apakah adik-adik siap seperti Musa menjadi alat buat Tuhan? Apakah itu alat buat Tuhan? Misalnya adik bisa menjadi seorang pendoa di dalam sekolah minggu kita. Adik-adik bisa menjadi penyanyi di gereja kita, atau adik-adik bisa menjadi anak yang mengedarkan kantong misalnya. Tuhan akan memampukan kita. Tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, belum puas dengan jawaban Allah, Musa kembali dengan pertanyaan lain. Apa yang ia harus jawab jika bangsa Israel bertanya siapakah nama Allah yang mengutusnya untuk membebaskan mereka? Maka Allah menjawab dengan tegas, "Aku adalah Aku." Nama inilah yang membuat bangsa Israel tahu bahwa mereka adalah Allah yang mempunyai kekuasaan dan kehendak atas mereka. Dengan seluruh kuasa dan kemampuannya, Allah dapat melakukan segala hal, melakukan segala perkara, sekalipun manusia meragukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka pelajaran minggu ini kita belajar bahwa ketika Allah mengutus kita, maka Ia sendiri yang akan memperlengkapi dan memampukan kita, memampukan adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan. Maka kita harus selalu percaya bahwa Allah akan menyertai kita dan memampukan kita. Baik adik-adik, kita akan ada kuis. Satu kuis untuk adik-adik, maka nanti boleh dijawab.
Kuisnya adalah, siapakah nama dari istri Musa? Siapakah nama dari istri Musa yang berasal dari tanah Midian? Ya, siapakah nama istri Musa yang berasal dari Midian? Yang kedua, siapakah nama ayah istri Musa? Siapakah nama ayah istri Musa? Demikian kuis dari Bu Anita. Nah, firmannya cukup sekian. Mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari Bu Anita antarkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bahwa kami boleh belajar apa itu penyertaan Tuhan dan kenapa kami tidak boleh meragukan kemampuan kami, karena kami percaya dan yakin bahwa Allah akan selalu menyertai kami dan memampukan kami di dalam semua rencana Tuhan. Mampukan kami Bapa, dan berkati kami anak-Mu satu lepas satu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dari Bu Anita. Oke, tadi kesimpulannya apa ya? Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Tuhan akan selalu memampukan kita dan menyertai kita sebagai alatnya. Oke adik-adik, kita akan menanggapi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah selesai acara sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Doa penutup hari ini akan dibawakan oleh teman kita, adik Jima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman itu dapat kami lakukan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati teman-teman kami Tuhan agar bisa belajar dengan baik di rumah. Berkati orang tua kami agar orang tua kami tetap sehat. Berkati juga teman-teman kami yang sakit. Berikan kekuatan agar teman-teman kami kembali sehat. Begitu juga berkati bangsa Indonesia agar virus corona ini cepat hilang sehingga kami
dapat sekolah dan sekolah minggu kembali dan bertemu teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mengakhiri sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyertai sekolah minggu online ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah sekolah minggu online hari ini ya adik-adik. Adik-adik harus tetap semangat loh ya di rumah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa makan dan minum yang banyak. Oke? Ya, jangan lupa juga tadi sudah ada kuis ya dari Bu Anita. Jangan lupa nanti adik menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang paling benar dan paling cepat akan mendapatkan hadiah. Oke? Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.